A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelum saya memperkenalkan diri, ingin saya membawakan pantun. Hari Sabtu berlari di pantai menuju pusat Wonogiri. Sebelum saya presentasi, yang saya memperkenalkan diri. Hai semua, perkenalkan nama saya Fitri Syawalia. NPM saya 2508342. Saya dari Universitas Muhammadiyah Luwu, Kabupaten Banggai. Pendidikan biologi. Apa itu biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, dan evolusi atau persebaran serta taksonominya. Secara etimologis, kata biologi berasal dari bahasa Yunani atau bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu atau studi. Nah, maka biologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kehidupan. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu sintesis? Sintesis itu yang berproses pembentukan senyawa atau kompleks dari molekul yang lebih sederhana dan dalam biologi. Nah, selanjutnya di sini ada gambar sintesis protein, sintesis karbohidrat, dan sintesis lemak. Nah, sini kita lanjut saja ke pembahasan. Protein tersusun dari rantai panjang amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida, yaitu ada struktur protein terdiri dari beberapa tingkat, yaitu yang pertama ada primer atau rantai asam amino, yang kedua ada sekunder helix alfa atau lembaran beta, yang ketiga ada tersier lipatan 3 dimensi, dan yang keempat kuaterner gabungan beberapa rantai polipeptida. Nah, yang kedua itu ada karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus C garis bawah X buka kurung H garis bawah 20 tutup kurung garis bawah Y. Nah, karbohidrat sederhana monosakarida, contohnya glukosa yang dapat membentuk struktur rantai terbuka atau cincin. Ada juga disakarida dan polikasarida yang merupakan kumpulan dari unit-unit ini. Nah, yang ketiga itu ada lemak. Lemak tersusun dari molekul gliserol yang terikat pada 3 asam lemak membentuk gligaresida. Asam lemak adalah senyawa rantai panjang yang mengandung gugus karboksilat pada 2 jenis asam lemak, yaitu jenuh tanpa ikatan rangkap dan tak jenuh mengandung ikatan rangkap. Di sini saya akan menampilkan gambar-gambar struktur masing-masing untuk visualisasi yang lebih jelas, yaitu ada struktur protein, yaitu ada tingkatan primer sampai kuaterner. Nah, struktur karbohidrat di sini ada glukosa dan dalam bentuk cincin dan rantai. Nah, yang ketiga itu ada struktur lemak, gligeresida, gliserol ditambah 3 asam lemak. Nah, selanjutnya ada proses pembentukan protein. Protein yang dikonsumsi dicerna menjadi asam amino yang disalurkan ke cernaan. Asam amino diserap ke dalam darah dan digunakan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan, khususnya otot. Bila asupan protein berlebihan dan tidak digunakan, dan fungsi tubuh asam amino bisa diubah menjadi glukosa dan ikut proses yang sama dengan karbohidrat, menghasilkan glukosa.
Nah, yang kedua ada proses pembentukan karbohidrat. Karbohidrat dari makanan seperti nasi, roti, dan mie dicerna oleh sistem pencernaan menjadi molekul gula sederhana yaitu glukosa. Glukosa yang ini diserap oleh usus halus dan dibawa ke hati dan sel-sel tubuh melalui aliran darah. Di hati glukosa bisa diubah menjadi glikogen sebagai cadangan energi atau digunakan langsung dengan energi melalui metabolisme kimia. Hormon insulin dari pankreas mengatur kadar glukosa darah dengan membantu penyerapan glukosa ke dalam sel dan mengubah kelebihan glukosa menjadi glikoligen dan lemak atau asam lemak untuk menyimpannya. Yang ketiga ada proses pembentukan lemak, yaitu lemak dalam makanan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak atau enzim lipase dalam usus. Asam lemak bereaksi untuk garam empedu untuk membentuk senyawa yang dapat diserap oleh usus. Setelah diserap, gliserol dan asam lemak bisa digabung untuk kembali membentuk trigliserida atau lemak dan disimpan jaringan adiposa. Selain itu, kelebihan karbohidrat dan protein juga dapat diubah menjadi asam lemak oleh tubuh melalui proses lipogenesis dan disimpan sebagai lemak. Nah, lemak ini merupakan cadangan energi utama tubuh. Nah, ada juga intisari proses, yaitu protein dicerna menjadi asam amino, bisa untuk perbaikan tubuh atau diubah menjadi glukosa dan kemudian lemak jika berlebihan. Ada intisari proses karbohidrat yang dicerna menjadi glukosa yang digunakan untuk energi atau disimpan sebagai glikogen atau lemak. Nah, yang ketiga ada intisari proses lemak, yaitu yang dicerna menjadi asam lemak dan gliserol, diserap langsung dan disimpan dalam jaringan lemak. Jadi, kesimpulannya teman-teman, tubuh mengubah molekul yang dari makanan tersebut melalui pencernaan menjadi bentuk yang diserap darah, kemudian dimanfaatkan untuk energi, pertumbuhan jaringan atau disimpan sebagai cadangan energi berupa lemak jika berlebihan. Nah, teman-teman, itu materi singkat saya yang saya bawakan. Jika ada kekurangan dalam penjelasan ini, mohon dikoreksi ya teman-teman, atau komen di bawah jika penjelasan saya kurang tepat. Sekian materi singkat saya ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam kata saya ini, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah mendengarkan materi singkat saya. Cukup presentasi dari saya, presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia, kisah singkatnya tapi kenangannya melekat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.